Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Elizabeth Dea di Seputar Cinta. Komunikasi merupakan proses atau tindakan penyampaian pesan dari pengirim ke penerima yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Karena kita di sini membahas seputar tentang cinta, pastinya tentang cinta ini tidak lekang dari pasangan. Jadi, komunikasi antar pasangan itu apa sih? Komunikasi antar pasangan merupakan interaksi dari sepasang kekasih yang di dalamnya ada saling memberi dan menerima suatu informasi ataupun masukan. Nah, di dalam hubungan itu pasti ada LDR. Tapi, kalian tahu kan apa itu LDR? LDR merupakan long distance relationship. Nah, jika ada long distance relationship, pastinya ada lawan katanya, yaitu short distance relationship atau yang biasa disebut SDR. Nah, jadi LDR ini merupakan hubungan jarak jauh antar pasangan. Nah, bisa diartikan hubungan ini tuh terhalang oleh jarak yang very long distance. Jadi yang sangat jauh. Misalnya, bisa aja si ceweknya ini ada di Bogor dan si cowoknya ini ada di Jawa Tengah. Itu kan sangat. Banyak orang juga menganggap bahwa hubungan ini tuh tidak akan bertahan lama. Karena apa? Nah, LDR ini bisa dibilang sangat amat jauh ya. Jadi untuk berkomunikasinya itu hanya sebatas teks ataupun panggilan video, yang dimana pasti akan membuat salah satu pasangan jenuh dan akhirnya apa? Selingkuh. Itu yang bahayanya dari LDR. Tapi sebenarnya tuh enggak juga, karena masih banyak faktor-faktor lain yang bisa difikirkan yang mempengaruhi kelanjutan dari hubungan LDR ini. SDR. SDR itu apa sih? Nah, SDR itu yang tadi aku bilang adalah short distance relationship. Jadi, SDR ini merupakan hubungan jarak pendek antar pasangan. Hubungan jarak pendek? Berarti pendek dong waktu untuk berpacarannya? Tidak, hubungan jarak pendek ini merupakan jarak yang dimana pasangan tersebut ada di satu kota. Nah, gak dapat dipungkiri lagi, hubungan SDR ini sangat diinginkan oleh banyak orang karena dalam hubungan SDR ini, intensitas dalam bertemu suatu pasangan pastinya sangat sering dan kita juga dapat berkomunikasi dengan baik dengan pasangan kita. Tidak hanya itu, hubungan SDR ini juga merupakan hubungan yang paling nyaman, paling indah, paling mantap, paling makjos. Karena apa? Hubungan SDR ini kita dapat bertemu dengan pasangan kita kapanpun yang kita mau. Tidak hanya itu, hubungan SDR ini pun pasti bikin iri oleh orang yang menjalin hubungan LDR. Bagaimana sih cara berkomunikasi dengan pasangan? Yang pertama, kita harus menjadi listener bagi pasangan kita. Mendengarkan saat pasangan Anda berbicara dengan Anda. Jangan pernah memotong kata-kata yang sedang ia sampaikan kepada kita dengan berasumsi bahwa kita sudah tahu apa yang akan ia sampaikan. Tidak hanya itu, biarkan pasangan Anda meluapkan apa yang ada di dalam pikirannya. Yang kedua, selalu berkomunikasi secara tatap muka. Percakapan tatap muka merupakan salah satu cara berkomunikasi yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas hubungan. Panggilan telepon, teks, email dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Komunikasi tidak secara tatap muka dapat banyak sekali menimbulkan dampak yang besar. Salah satunya yaitu kesalahpahaman, terutama dalam menyampaikan menggunakan teks dan email. Bentuk-bentuk komunikasi yang tidak langsung ini bukanlah pilihan yang tepat untuk menghubungi pasangan atau berkomunikasi dengan pasangan
Apalagi jika kita akan menyampaikan suatu pesan yang bermakna dan penting untuk pasangan kita. Yang ketiga, saling menghargai. Pasangan yang dapat memecahkan masalah bersama merupakan salah satu contoh pasangan yang sukses dan harmonis. Setiap masalah tidak akan bisa diselesaikan jika salah satu individu akan selalu berbeda pendapat dari waktu ke waktu. Jadi kita harus menyadari bahwa hubungan kita itu lebih besar dari masalah apapun. Selain itu, hormati dan hargailah pasangan kalian dengan menjadi orang kepercayaan yang bisa diandalkan. Masalah dalam berkomunikasi, ada nggak sih masalah dalam berkomunikasi dengan pasangan? Pastinya ada dong. Dalam suatu hubungan, pastinya ada suatu permasalahan yang ditimbulkan dari salah satu pihak pasangan. Jadi, apa sih masalah dalam berkomunikasi pasangan itu? Yang pertama adalah tidak membicarakan permasalahan yang ada. Kenapa ya tidak membicarakan permasalahan yang ada? Nah, kita seharusnya berdiskusi dengan pasangan kita bahwa permasalahan-permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara bersama-sama. Karena apa? Karena kalian sudah berkomitmen untuk selalu bersama dan dapat mengandalkan satu sama lain untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan kalian secara bersama-sama. Yang kedua, tidak adanya komunikasi sama sekali. Kenapa tidak ada komunikasi sama sekali? Biasanya, komunikasi ini disebabkan oleh orang yang baru pertama kali pacaran. Biasanya ya, karena seperti yang aku lihat dari pengalaman-pengalaman aku, dari lingkungan-lingkungan sekitar aku, teman-temanku yang baru pertama kali pacaran, atau dia sudah berpacaran, dan waktu move on-nya itu cukup jangkanya panjang, itu biasanya mereka akan canggung dalam berkomunikasi dengan pasangannya, sehingga memerlukan pihak ketiga. Yang ketiga, tidak saling mendengarkan. Kalian tahu kan yang sudah aku bilang di cara berkomunikasi dengan pasangan, kita harus menjadi listener terhadap pasangan kita. Kenapa kita harus menjadi listener? Karena dengan menghargai dia yang sedang berbicara dan kita mendengarkan merupakan suatu hal yang sangat berharga bagi salah satu pasangan. Harus berusaha mendengarkan pasangan kita dalam menyampaikan dan meluapkan isi pikirannya. Kita tahu kan banyak sekali teman-teman kita yang sudah berpacaran. Mulai dari teman SD, teman SMP, teman SMA, ataupun teman kuliah. Jadi, pasti banyak sekali perspektif-perspektif yang sudah kita lihat dari sudut pandang manapun. Mau dari sudut pandang cewek, mau dari sudut pandang cowok. Kita bisa melihat bagaimana sih cara kerja pacaran itu, bagaimana sih cara berpacaran itu. Nah, biasanya aku mendapatkan perspektif dari salah satu pasangan, yaitu dari teman cowokku. Dari perspektif teman cowokku, saat ia sedang berpacaran, seringkali dihadapkan di situasi-situasi yang mungkin dia tidak ketahui apa salah dia. Jadi, aku selalu memberikan solusi bahwa tolong komunikasikan dengan pasanganmu, tolong komunikasikan dengan pacarmu, tolong komunikasikan dengan cewekmu. Bagaimana hal ini bisa terjadi dan minta penjelasan. Perspektif dari teman atau sahabat. Pastinya aku mempunyai teman yang sudah berpacaran, sehingga aku dapat mengetahui banyak sekali hal-hal yang bisa aku petik atau aku ambil dari teman aku yang sudah berpacaran ini. Salah satunya yaitu berkomunikasi dengan pasangannya. Menurutku, dia dalam berkomunikasi dengan pasangannya itu sungguh agak membingungkan dan membuat aku takut pacaran. Karena mengapa? Kita tahu bahwa untuk selalu berhubungan baik dengan pasangan kita memerlukan suatu komunikasi yang baik. Kita harus menyampaikan secara jelas, jika ada suatu permasalahan, cepat-cepatlah untuk diselesaikan. Karena pastinya kalau misalnya kita tunda-tunda, itu pastinya akan membuat rancu keadaan sekitar.
dan membuat tidak enak juga untuk lingkungan-lingkungan tongkrong atau lingkungan-lingkungan yang ada di sekitarnya. Perspektif seseorang yang diajak curhat. Nah, biasanya aku diajak curhat sama temanku yang sudah mempunyai pacar itu kayak, "Dek, kenapa sih pacar gue kayak gini? Dek, gue harus gimana ya?" Biasanya kayak gitu aku memberikan solusi-solusi ataupun memberikan hal-hal yang bermakna bagi si ceweknya yang dari perspektif aku. Teman aku mempunyai teman-teman yang sudah berpacaran, jadi ada teman SMA aku setelah pacaran itu ya mungkin aku banyak membantu dalam berkomunikasinya dalam topik pembicaraan, sehingga pasangan tersebut tidak mendapatkan kecanggungan dalam berkomunikasi. Seiring berjalannya waktu, berbulan-bulan, kita sudah bisa beradaptasi untuk berbicara secara berdua seperti itu. Terus biasanya banyak teman-temanku juga meminta saranku bahwa, "Dek, kok cewek gue kayak gini? Dek, apa sih salah gue? Dek, cewek gue posesif banget." Ya, banyak sekali ya yang seperti itu. Jadi, aku pasti memberikan saran, solusi, masukan, apa yang harus dilakukan, seperti itu. Nah, jika ada masalah dengan pasangan, kita harus mengidentifikasi permasalahan dari pasangan tersebut. Jikalau kita mempunyai masalah dengan pasangan kita nih, kita harus mengidentifikasi apa yang kesalahan gue. Kalau misalnya kayak, aku kayaknya nggak ada salah deh sama dia. Kita harus berkomunikasi secara tatap muka. Kita harus mengecek sikap dan perilaku kita sebelum permasalahan tersebut terjadi. Kayak, gue tuh tadi ngapain aja sih? Kayaknya ada ya yang mengganggu atau mengganjal atau yang bikin cewek gue ini, pasangan gue ini tuh bad mood ke gue. Perilaku kita harus kita identifikasi dan kita cek seiring berjalannya waktu sebelum permasalahan tersebut terjadi. Nah, tidak hanya itu, kita harus melakukan komunikasi hanya kedua belah pihak. Tatap muka, 4 mata doang, 4 mata. Setelah itu, memberikan cara untuk menyelesaikannya dan mengambil langkah untuk kedepannya. Setelah kita bertatap muka, bicara 4 mata, kita harus memberikan cara untuk menyelesaikan. Jelaskan sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya, bahwa maksud dari pergerakan serta perilaku kalian itu tuh seperti ini, seperti itu, sehingga tidak menimbulkan dampak yang sangat besar bagi hubungan kalian. Setelah misalnya semuanya clear, gitu ya, semuanya clear nih, bilanglah, kita kayak ngambil langkah ke depannya kayak gimana. Misalnya kayak udah mau diambang hancur keputusasaan gitu, bilang kayak, kita kan sudah lama ya dalam hubungan pacaran ini. Kita udah dari kelas 1 SMA loh. Sekarang di semester 8, kita masih berpacaran. Kita sudah lama banget, kita sudah saling banyak banget mengenal. Masa kamu nggak mau mempertahankan hubungan kita? Satu teman kayak, "Aku nggak terima ya gini. Tapi hanya kayak masalah sepele doang gitu ya. Ada permintaan maaf, jangan ajakan, rujukan. Ini kan banyak banget nih pasangan-pasangan yang sudah berkomunikasi dengan pasangannya, berpacaran 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, hingga 13 tahun, enggak bercanda. Kita harusnya saling berkomunikasi, karena komunikasi itu merupakan sangat penting untuk semua orang, karena komunikasi itu merupakan cara kita menyampaikan pesan, maksud, tujuan, dan informasi kepada satu pihak ke pihak lainnya, kepada aku dan kamu ke aku, seperti itu kita berkomunikasi. Tidak hanya itu, ini juga merupakan suatu komunikasi. Jadi kita harus berkomunikasi secara langsung, bertatap muka, dan sejelas-jelasnya serta sedetail-detailnya. Jangan takut pacaran, karena semua masalah itu dapat diselesaikan dengan komunikasi. Meskipun komunikasi bukan panacea atau obat mujarab untuk menyelesaikan masalah, tapi setidaknya dengan cara berkomunikasi kita dapat menyelesaikan masalah.
So guys, ini sudah di penghujung video. Terima kasih telah menonton video aku. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan aku mau minta sharing pengalaman kalian selama pacaran dalam berkomunikasi dengan pasangan kalian di kolom komentar. Dan see you in the next video. Bye-bye. Jikalau masalahnya merupakan selingkuh, wah, ini langsung bisa aja sih menurut aku. Sumpah, langsung bisa aja. Capek banget ya sih.